Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Jumat 8 Mei kembali saya dan Ibu Bala mengajak Ibu Bapak Saudaraku menyembah Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Pembacaan dimulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, janganlah pernah kita saling menyalahkan. Karena Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama, bahwa saling menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan bisa mempermalukan kita. Ibu Bapak Saudaraku, kisah ini semua kita tahu bahwa Adam dan Hawa dalam kasih Tuhan ditempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Pesan Tuhan satu, jangan kau makan satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Sekali engkau makan, engkau akan mati. Lalu mereka digodai oleh ular. Akhirnya Hawa, perempuan itu, memetik buah itu, lalu memakannya, lalu diberikan kepada suaminya. Lalu itulah sebabnya pelanggaran terjadi. Perintah Tuhan tidak ditaati. Yang terjadi pertama adalah mereka tahu yang baik dan buruk. Mereka telanjang, lalu timbullah rasa malu. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu yang kedua, mereka sangat-sangat takut bertemu dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau memberikan jalan keluar kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan dalam kasih memanggil, "Di manakah engkau?" Lalu Ibu Bapak Saudaraku, jawab Adam adalah, "Kami bersembunyi karena kami takut." Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, "Siapa yang memberitahu bahwa kalian telanjang? Apakah kalian sudah makan dari buah pohon yang kularang itu?" Lalu mereka menjawab, Ibu Bapak Saudaraku, jawabannya adalah menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menjawab, "Perempuan ini yang engkau taruh di sisiku, yang mengambil buah itu dan berikan kepadaku, maka ku makan." Lalu selanjutnya, Ibu Bapak Saudaraku, Hawa pun menyalahkan yang lain, yakni ular itu. Dan itu tidak pernah menyelesaikan, bahkan mempermalukan. Mengapa Ibu Bapak Saudaraku? Karena dua hal. Yang pertama, sebetulnya kalimat dari Hawa itu, yang pertama menyalahkan perempuan, lalu yang kedua menyalahkan Allah. Di sana dikatakan, "Perempuan yang kau taruh di sampingku ini."
Itu sama saja mengatakan, Tuhan sebetulnya engkau yang bersalah. Dulu hidupku sendirian, tidak ada perempuan. Everything is okay, semuanya oke-oke saja. Tetapi setelah ada perempuan yang engkau taruh ini, masalah mulai terjadi. Bukankah ini kesalahanmu? Saudaraku yang kasih, Tuhan bisa saja berkata, Adam, engkau suaminya. Harusnya engkau yang mengatur hidup istrimu, bukan engkau dikendalikan istrimu. Tetapi Tuhan tidak pernah mau mempermalukan. Oleh sebab itu tolong ibu bapak, pelajaran yang pertama, jangan pernah saling mempersalahkan. Karena itu nanti malah akan mempermalukan. Pernah dikisahkan ibu bapak saudaraku yang kekasih, seorang laki-laki duduk di restoran yang lumayan ramai. Ketika pelayan itu menyodorkan daftar menu dan bertanya mau pesan apa, laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan tidak pesan apapun juga. Demikian seterusnya sampai sang pemilik restoran mendatanginya dan berkata dengan suara keras, Bapak, ini restoran, bukan tempat untuk nyantai. Kalau Bapak tidak pesan makanan dan minuman, segera keluar dari rumah makan ini. Ibu bapak saudaraku, lelaki itu berdiri dan berkata dengan tidak kurang kerasnya, saya sopir bajai yang ibu naiki tadi dan saya belum ibu bayar. Bayangkan seluruh restoran memandang mereka berdua dan akhirnya mereka geleng-geleng kepala. Sang pemilik restoran melihat kesalahan. Orang itu datang, duduk lama, tidak pesan makanan. Padahal laki-laki itu duduk karena bajainya belum dibayar. Malu bukan? Oleh sebab itu pelajarannya satu, jangan saling menyalahkan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup ibu bapak, saya dan saudara. Lalu yang kedua, mengapa harus dihadapi berdua, tetapi jangan saling menyalahkan, karena bukan hanya menyalahkan tidak menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, saling menyalahkan justru akan menimbulkan luka baru yang sulit untuk tersembuhkan. Sekarang mari coba kita renungkan kalimat Adam ketika ditanya oleh Tuhan. Ia mengatakan perempuan ini yang bersalah. Bayangkan ibu bapak saudaraku betapa hati perempuan itu terluka. Karena apa? Ia ditunjukkan kesalahannya di hadapan orang lain. Dan walaupun itu Allah, tetapi menimbulkan luka. Bayangkanlah kalau sekarang misalnya seorang ibu berkata kepada suaminya, berkata kepada suaminya, Pak, kita ini sebetulnya sedang mengenapi firman Tuhan yang tertulis di Mazmur pasal 34 ayat 11 yang mengatakan singa-singa muda merana kelaparan. Itu terjadi pada kita. Kita masih muda, tetapi kita merana kelaparan. Ini mengapa? Karena yang salah adalah papa. Suami bertanya, mengapa begitu? Karena uang papa semua diserahkan kepada saya untuk uang belanja. Harusnya ada yang ditabung, minimal 10% ditabung. Sang suami bisa berkata, bukankah semua diserahkan kepadamu? Mama yang atur, entah mau ditabung, entah mau dipakai apapun juga, itu mama. Dan mama anak Tuhan. Harusnya mama yang berhikmat di hadapan Tuhan. Bahkan ditambahin, bukankah papa sudah pesan? HP jangan ganti setiap bulan. Baju jangan beli baru setiap bulan dan lain sebagainya. Jangan main medsos dan lain sebagainya. Akhirnya jadi panjang dan itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa-bisa nanti gereja ikut disalahkan. Dalam pandemi ini gereja dituduh, gereja tidak bertanggung jawab. Harusnya gereja begini dan lain sebagainya. Padahal kita tahu semua ibu bapak saudaraku, pandemi ini bukan salah gereja, bukan salah siapapun juga, tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk kita memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saatnya kita berbenah. Berbenahnya seperti apa? Kalau seperti yang dikatakan ibu tadi, selama ini kita kurang berhikmat karena kita tidak menabung. Mari setelah pandemi ini selesai, kembali kita ke kehidupan normal. Setiap kali kita punya penghasilan, secepatnya itu kita ingat bahwa itu adalah benih dan roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Roti jangan dimakan semuanya, ada yang disisakan untuk dimakan sore misalnya. Itu ya adalah yang ditabung itu. Tolong ibu bapak saudaraku, komitmenlah untuk punya tabungan. Walaupun hanya 10% dari penghasilan kita.
Tentunya setelah 10% sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Sang Pemilik. Dari sana Ibu Bapak Saudaraku, kita terberkati kembali kepada firman Tuhan tadi. Ibu Bapak, memang dua-dua yang bersalah itu diberikan jalan keluar oleh Tuhan melalui keturunan perempuan, yakni yang nanti akan disebut benih perempuan lahir dan mati di kayu salib yang bernama Tuhan Yesus itu. Tujukan dan arahkan mata ibu bapak, saya dan saudara kepada Dia. Sama seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa Ia yang akan melepaskan dari dosa, Ia juga yang akan melepaskan kita dari setiap kesulitan kita melalui hikmat yang diberikan untuk ibu bapak, saya dan saudara. Oleh sebab itu saudaraku, jangan saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan mempermalukan kita. Lalu yang kedua, bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi saling menyalahkan hanya menimbulkan luka baru. Oleh sebab itu, mari segala sesuatu hadapi bersama. Mohon kepada Tuhan untuk kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan siapkan jalan keluar, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari kisah di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya mereka tahu yang baik dan buruk. Mereka malu, mereka takut, dan saling menyalahkan. Dan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya firman-Mu mengajar kepada kami, supaya kami tidak saling menyalahkan, tetapi kami menghadapinya bersama. Dan itu dilakukan Adam dan Hawa ketika dua-duanya diusir dari Taman Eden dan harus mengusahakan bumi untuk mereka makan dan minum. Oleh sebab itu Tuhan ajar kepada kami untuk tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi menghadapi apapun juga bersama-sama. Peristiwa ketika kami sedang menghadapi virus corona yang masih mewabah ini, kalau toh kami lapar, kami hadapi bersama, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Terpujilah buat nama-Mu Bapa. Kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, sehingga virus ini boleh secepatnya terselesaikan, terputuskan, dan kami boleh kembali kepada kehidupan normal, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.